Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya dan salam sehat dan salam bahagia kata Ibu seperti itu. Oke. Jadi di sini mohon izin saya akan menyampaikan sedikit atau sebagai diseminasi atau turunan dari kegiatan yang saya lakukan namanya diseminasi budaya positif di SD Negeri Bulu Pantil. Mungkin sebelumnya kita bisa ice breaking dulu. Ice breakingnya apa ya? Mungkin bisa berdiri Bu, bisa berdiri. 8 ice breakingnya namanya 8 5 2 1. Jangan 8 ya, kebanyakan. 6 5 3 1. 6 5 3 1. 6 5 3 1. Jadi berhitung Bu. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Habis 6 kita Bu, cancel 5 berarti 5 sampai 5 terus 3 terus 1 gitu Bu. Ya. 5 3 2 1 Bingung. 6 5 3 1. Oke. Bisa Bu Novi bisa nggak? Mungkin salah buat dapat daftar. Bisa dimulai. Oke, 1 6 5 3 1 mulai. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tuh. Oh, oke, bisa ya. Iya, nanti silakan duduk. Nah, itu bisa dipakai di kelas panjenengan semuanya sebagai bagian dari explication. Kalau dulu ya, Bu. Nah, sekarang adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ataupun kebutuhan anak. Sebagaimana kita tahu bahwa anak-anak kita itu banyak beragamnya atau kecerdasannya berbeda-beda. Ada yang kecerdasan visual atau mata atau kecerdasan gerak mungkin buatan kurun meneng gitu. Dan yang satu lagi ada kecerdasan yang audio atau sering dengan pendengar. Oke, ini saya lewati saja. Misal ada perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, jadi semacam ini, Bu. Jadi bisa misal jenengan dan temannya ada apa itu? Ada barang yang bisa digenggam sekuat tenaga dan kita mungkin yang membawa itu harus mengupayakan supaya tetap ada di tangan kita. Jadi diri dan bertanggung jawab. Oke. Nah, jadi ada stimulus, ada respon. Sebagai contoh gini, Bu. Sebagai contoh misal ada anjing ya, Bu. Anjing misal ngapa nih, Bu? Mungkin di pembelajaran jenengan dulu ketika kuliah juga ya. Misal ketika kita ada bunyi lonceng linding itu bersamaan dengan datangnya makanan. Terus anjing itu kita stimulus terus. Jadi misal ada linding pasti datang makanan. Terus suatu saat kita coba linding tidak terjadi, tidak ada makanan. Itu kira-kira gimana? Kecewa, betul. Nah, jadi ada stimulus, ada respon. Sama halnya dengan kita, gitu. Saya sendiri mungkin dengan semuanya terkadang memberikan ini kepada anak-anak kita lah, gitu. Nah, jadi
kadang kita memberikan stimulus hadiah, ayo misal nanti tertib, oke, nanti pulang duluan. Nah, itu adalah sebuah sebuah stimulus dan respon. Kalau oke, nanti dapat hadiah dari bapak ibu guru. Sehingga di sini ada perubahan paradigma stimulus dan respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulusnya apa? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Terus teori kontrol pilihannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan lain sebagainya. Ada motivasinya, perilakunya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Betul. Jadi anak mungkin mau menjawab maju ke depan itu karena takut adanya hukuman. Gitu. Kemudian anak maju ke depan supaya dapat imbalan. Nah, sehingga yang paling bagus adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah dirinya sendiri. Sehingga di sini ada disiplin positif dan sikap merdeka. Nah, sekarang mungkin ini yang agak bisa diterapkan ke kelas-kelas tentang keyakinan kelas. Nah, jadi mungkin Bu Warsinah di awal ada peraturan dan kesepakatan kelas yang dibuat dengan anak-anak. Ada contoh sederhana apa yang bisa disampaikan kepada kita? Misalnya anak-anak tidak membuli temannya. Nah, oke, betul ya. Jadi tidak boleh membuli kepada temannya. Nah, itu saya kira teman-teman guru-guru dia yang lain juga melakukan, karena itu sebagai hal yang penting lah sebagai kita sekolah yang ramah anak, nanti bullying. Nah, kira-kira kenapa perlu demikian, Pak Asrori ini? Kira-kira keyakinan demikian karena apa? Oke, betul. Jadi biar tidak merugikan orang lain. Ada tindakan. Dan ketika melakukan salah pasti ada hukuman, ada punishment-nya seperti itu. Kalau dulu ya ada 3M. Jadi 3M itu apa? Mencuci tangan dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang di sekolah kita ada 5S ya, Bu. Senyum, sapa, sopan, santun. Nah, itu sebagai budaya positif. Nah, yang sudah diterapkan di SD kita, SD Negeri Bulu Tangkil, dan itu terdokumentasikan dan kita punya jam itu, jadi kita sudah melakukan itu. Nah, sehingga di sini ada contoh kesepakatan kelas. Nah, contoh di sini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Nah, itu bagaimana caranya harus hidup, kemudian kasih sayang, perlu saya sayang dari keluarganya, mungkin orang-orang di sekelilingnya, kebebasan, free, kemudian kesenangan, jalan-jalan, kemudian penguasaan. Nah, jadi kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi secara biologis kita memenuhi untuk hidup itu apa? Makan, minum, bubuk, kemudian ngobrol-ngobrol sama temennya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Perlu kasih sayang dengan siapa? Ya dengan anaknya, dengan keluarganya, kemudian dengan teman-temannya. Kebutuhan untuk diterima di komunitasnya. Jadi otomatis kenapa orang-orang berkumpul karena dia ingin diterima. Dan penguasaan atas pengakuan atas kemampuan. Nah, misal kita sebagai guru kelas, jadi kebutuhan untuk diakui oleh anak-anak itu penting. Apa yang terjadi ketika anak kita enggak mengakui tentang kita sebagai guru lah, itu kan juga kurang pas, sehingga kebutuhan atas pengakuan profesi kita itu juga penting. Kebutuhan akan bebas memilih. Bagiannya kita sebagai profesi guru milih kan. Nah, dulu kita mungkin punya cita-cita, ya pengen jadi guru, dan misal kebutuhan yang lain. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk kesenangan, itu pasti. Kalau pulang cepat itu pasti senang gitu. Kalau libur nah itu pasti senang gitu, dan itu secara manusiawi. Nah, oke.
Ada 5 posisi kontrol guru terhadap muridnya. 1, penghukum. Coba nanti cek dulu ya. Yang kedua, merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang ketiga, keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Ya mohon maaf ya tulisannya agak burem. Nah, penghukum gimana ya? Mungkin pola lama gitu. Jadi kita mungkin menghukum anak kalau bersalah. Gitu. Itu tipe kontrol guru gitu. Ya udah, kamu harus hukumannya fisik ya sifatnya. Harus apa gitu? Misal dijewer atau ditendang. Nah, saya kira di sini sudah nggak zaman itu gitu. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, jadi kata-kata yang keluar dengan gini. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini lah. Jadi ini membuat anak itu seolah-olah merasa bersalah. Sehingga posisi guru di sini adalah menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman. Apa orang sakit Bapak Ibu guru? Pengen terus bahwa Ibu guru sedih tuh. Nah, jadi mereka seolah-olah merasa bersalah. Dan saya kira itu Bapak Ibu sudah menerapkan mungkin di rumah. Kok kamu nggak kasihan sama bunda, kalau kamu gitu bunda sedih tuh lah, kan seperti itu. Kemudian teman, nah teman posisi ini adalah yang ada kedekatan ya dengan anak dan orang tua. Ayo bantulah bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kemudian ada pemantau. Nah, dan yang pemantau itu coba kayak apa? Semacam manajer apa ya? Semacam bermemantau gitu aja. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan murid. Baik, dan ini poin yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, ini sebagai contoh ketika kita menangani masalah anak. Kira-kira bagaimana caranya Bu? Validasi kebutuhan dulu. Validasi kebutuhan. Nah, jadi kita memahami kebutuhan dasar apa dari sebuah tindakan. Contoh ini. Jadi misal kamu tadi melakukan kesalahan apa tadi? Nah, tadi ada yang malah uang ya kan? Contoh. Oh, ayo Pak, aku tadi mau minta uang. Nah, sehingga kita sebagai guru ya Pak, ya udah kita bongbong dulu. Ini kamu bukan salah satunya anak yang bermasalah. Mungkin Pak Siti bisa memaklumi itu lah seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Menstabil. Maaf. Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas itu kita stabilkan dulu pemahamannya. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contoh lagi, setiap orang pasti pernah melakukan salah. Kayak tadi ada anak yang memalah adik kelasnya kan gitu. Jadi kita bom dulu, jangan langsung disalahkan kan. Kalau menurut teorinya dari segitiga restitusi seperti ini. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar apa yang dia harapkan. Nah, gitu. Contoh di sini adalah apa alasan kamu melakukan itu? Contoh apa alasan kamu memalah adik kelasmu? Adakah cara yang efektif untuk kamu mendapatkan uang tadi? Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu sebagai contoh, kamu ingat nggak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Kira-kira kamu melanggar nggak? Keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini bareng-bareng kemarin? Terus apa yang ingin kamu ingin menjadi seperti apa? Seperti itu, sehingga dia akan merefleksikan. Oke, restitusi adalah sederhananya adalah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kayak semacam membuat mereka berenung aja biar tahu kesalahan. Oke, mungkin di sini barangkali ada yang tanya. Oke, Pak. Bermasalah dengan segitiga restitusi. Ditunggu sertifikatnya rambut temutu gitu. Segala vaksin nyata ya rambut temutu akhirnya lah. Dan
kita sendiri juga mikir kapan sertifikatnya keluar. Nah, segitiga restitusi tadi, jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, jadi kita bumbung dulu. Nah, di sini adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Contoh redaksinya ya. Kalau ada tadi ada anak bermasalah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini satu-satu. Yang kedua, validasi. Validasi itu meng-cross-check tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Apa alasan kamu? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, atau apa pelanggaran atau kesepakatan kelas yang sudah kita bangun bersama. Kerjaan ini adalah kamu ingin seperti apa. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya. Kalau saya kira sudah agak ada pertanyaan. Terima kasih atas partisipasi dari panjenengan semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Bu.